Selamat malam semua. Saya Nisa Ramawati dari Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar kebangsaan Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Perumusannya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila bukan hanya sekedar dokumen hukum, tapi juga merupakan hasil dari semangat perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, melainkan juga menjadi landasan filosofi dan sumber inspirasi bagi bangsa kita. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara. Yang kedua, apa saja sih nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan penulisan ini untuk memahami peran Pancasila sebagai ideologi negara dan untuk mengidentifikasi nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila. Di pembahasan kali ini ada 4 macam. Yang pertama ada pengertian ideologi menurut M. Sastro Prateja. Ada 5 asas dalam Pancasila dulu versus sekarang. Ada pula nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan 10 tantangan Pancasila di era globalisasi. Pengertian ideologi menurut M. Sastro Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Dengan demikian, ideologi memuat suatu interpretasi, etika, dan retorika. Dalam hal ideologi memuat retorika dikarenakan ia merupakan pernyataan tentang suatu kepada seseorang, hingga ia tidak hanya berdiri dan diam saja namun berbuat sesuatu. Lima asas dalam Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato pada sidang Dokuritsu Junbi Chosakai yang kita kenal sebagai BPUPKI, yang mengusulkan konsep awal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno saat itu yaitu cukup berbeda dengan Pancasila yang saat ini. Perbedaan itu terutama dalam hal susunan redaksi, sistematika atau urutan sila-silanya. Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno saat itu yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisasi atau perikemanusiaan, 3 mufakat dan demokrasi, 4 kesejahteraan, 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Dan 5 asas dalam Pancasila yang mengalami perkembangan dan penyempurnaan hingga menjadi dasar negara yang kita kenal saat ini, yaitu 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki nilai ketuhanan yaitu pengakuan Indonesia tentang Tuhan yang Maha Esa. Bermakna juga setiap warga negara diberikan kebebasan dalam beribadah dengan masing-masing tanpa paksaan dari pihak manapun. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki nilai kemanusiaan yaitu bagaimana setiap tatanan masyarakat, baik pria dan wanita, wajib berperilaku dan sesuai dengan norma dan adat istiadat yang berlaku, serta berhak mendapatkan persamaan guna keadilan dalam penghargaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Bernilai persatuan yang terdiri dari masyarakat Indonesia
terdiri dari beragam pulau, suku-suku, bahasa daerah, agama, warna kulit, dan sebagainya. Namun, tetap wajib mendapatkan persamaan kedudukan, demikian pula halnya dengan anggaran kesejahteraan di bawah naungan pemerintah guna menjamin persatuan dan kesatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bernilai kerakyatan yaitu dalam tatanan bernegara di Indonesia perlu dilakukan secara demokratis. Demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, guna mencapai mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Bernilai keadilan yaitu menentukan setiap lini dan setiap masyarakat berhak mendapatkan kekayaan dan kesejahteraan. Dalam hal hidup di mana hal ini merupakan tujuan dasar bangsa Indonesia dalam kesejahteraan seluruh rakyatnya. Di sini ada 10 tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, menguatnya individualisme. Individualisme adalah paham yang mementingkan hak individu atau perorangan, mengesampingkan hak masyarakat umum. Sebagai contoh, dewasa ini bekerja, berbelanja, bahkan bersekolah sudah marak dilakukan secara virtual tanpa interaksi manusia secara fisik. Kondisi semacam ini semakin memperkuat paham individualisme. Yang kedua, maraknya kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme adalah paham yang menganggap bahwa seluruh manusia merupakan anggota dari komunitas global. Paham ini memberi dampak positif untuk menekan diskriminasi dan isu rasial. Sayangnya, paham kosmopolitanisme yang kuat juga bisa melemahkan identitas dan solidaritas kebangsaan. Padahal sikap solidaritas dan rasa kebangsaan sebagai satu bangsa Indonesia adalah salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Yang ketiga, meningkatnya fundamentalisme pasar. Fundamentalisme pasar adalah gagasan bahwa mekanisme pasar yaitu transaksi jual beli bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saja. Gagasan ini menilai bahwa mekanisme pasar adalah satu-satunya prinsip yang bisa mengendalikan kehidupan bermasyarakat. Sisi baiknya, fundamentalisme pasar dapat meningkatkan kemajuan ekonomi individu atau kelompok. Sayangnya, fundamentalisme pasar juga membuat masyarakat terus-menerus mengejar keuntungan. Yang keempat, meningkatnya dominasi sistem hukum modern. Tantangan Pancasila di era globalisasi lainnya adalah meluasnya pandangan tentang hukum modern. Hal ini menyebabkan masyarakat mulai melirik sistem hukum modern sebagai salah satu landasan pembuatan keputusan. Yang kelima, adanya maraknya radikalisme dan ekstremis. Masifnya pertukaran informasi selama era globalisasi ikut menjembatani penyebaran ideologi radikal dan ekstremis. Seperti yang diketahui, radikalisme dan ekstremisme adalah dua hal yang bertentangan dengan Pancasila. Keduanya membuat individu atau kelompok menjadi condong terhadap paham tertentu sehingga memaksa orang lain untuk setuju dengan mereka. Ini tentu bertentangan dengan sila kedua tentang kemanusiaan dan sila ketiga tentang keadilan sosial. Yang keenam, adanya maraknya intoleransi. Intoleransi adalah sikap yang tidak memiliki tenggang rasa atau toleransi. Dikutip dari situs web resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, intoleransi dapat muncul sebagai diskriminasi, seksisme, dan rasisme. Perilaku diskriminatif sendiri bertentangan dengan sila kedua Pancasila terkait kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketujuh, mengabaikan Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan. Pancasila adalah ideologi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Pancasila tentu bisa dijadikan sebagai objek ilmu pengetahuan di dunia pendidikan Indonesia.
Padahal nilai-nilai Pancasila penting untuk dipelajari sebagai pedoman menjadi bangsa Indonesia yang baik. Jika hal ini terus terjadi, nilai-nilai Pancasila akan semakin terkikis di kalangan para pelajar. Yang kedelapan ada kemiskinan. Di era globalisasi terlebih di iklim pasar bebas, orang dengan bebas memperkaya diri sesuai kemampuan mereka. Orang-orang yang punya privilege punya peluang besar dalam upaya mensejahterakan dirinya. Poin ke-9 ada konflik sosial. Konflik sosial di era globalisasi juga menjadi tantangan berat bagi Pancasila. Konflik tersebut bisa terjadi karena banyak hal seperti protes masyarakat terkait kebijakan, ketidakadilan dari pemerintah terhadap rakyatnya, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada ujaran kebencian. Di era globalisasi yang syarat akan perkembangan teknologi, ujaran kebencian marak ditemukan, terutama di media sosial. Kebebasan berpendapat yang seharusnya mengarah ke debat logis, berubah menjadi lontaran ejekan yang berdasarkan subjektivitas. Kesimpulannya, ideologi adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Ideologi mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai tujuan bangsa yang beragama dan beradab. Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat di dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan kerjasama. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai pemersatu keseragaman dan keanekaragaman bangsa Indonesia. Inilah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.